Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, saya Nisa Nurbayan dengan NIM 22272000035 dan teman-teman saya ada Lisa Humayroh, Muhammad Afrizal, dan Farhan Alamsyah Muhammad Yunus sebagai pemateri di video kali ini. Kami dari kelompok 7 di video kali ini akan menjelaskan tentang iptek dan seni dalam Islam. Dan yang terhormat kepada Ibu Istinganatul Mulia MPD selaku dosen pengampu agama 2 dan teman-teman yang saya banggakan. Langsung saja, pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh Muhammad Afrizal. Dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan materi yang pertama, yaitu materi pertama mengenai iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan dua sosok yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Islam sebagai landasan ilmu pengetahuan. Menurut konsep umum, ilmu adalah pengetahuan manusia, penglihatan, pendengaran, pengertian, perasaan, dan keyakinan. Melalui akal atau proses berpikir, pengetahuan yang telah dirumuskan secara sistematis merupakan formula yang disebut ilmu pengetahuan atau sains. Dalam Al-Quran, keduanya disebut ilmu. Ilmu adalah sumber teknologi yang mampu memberikan kemungkinan munculnya berbagai penemuan rekayasa dan ide-ide. Teknologi adalah ilmu tentang cara menerapkan sains untuk memanfaatkan bagi kesejahteraan dan kenyamanan manusia. Kemudian ada iptek dalam Al-Quran. Pada saat Al-Quran diturunkan, belum banyak teori ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Teori-teori klasik pada umumnya berhubungan dengan persoalan jagat raya. Di sisi lain, kitab suci yang telah diturunkan saat itu adalah Zabur, Injil, Taurat, dan Al-Quran. Salah satu ayat di Al-Quran yang menjelaskan tentang iptek dalam Al-Quran adalah sebagai berikut, yang artinya, Dia menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran, menjadikan petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan atau pembeda. Quran Surat Al-Imran ayat 3-4. Ayat di atas menjelaskan bahwa salah satu fungsi Al-Quran adalah sebagai pembeda, yaitu membedakan antara yang benar dan yang salah, baik dalam pengamatan maupun teori yang menyangkut masalah jagat raya, dan yang menyangkut kisah masa lalu maupun kehidupan yang akan datang. Kemudian iptek dalam Al-Sunnah. Al-Sunnah sebagai sumber hukum kedua sesudah Al-Quran, antara lain berfungsi menjelaskan informasi yang didapat di Al-Quran. Kedudukan Al-Sunnah sebagai sumber hukum Islam yang tidak dapat dipisahkan dengan Al-Quran telah dinyatakan Allah di dalam firman-Nya, yang artinya, dan aku telah turunkan kepadamu peringatan agar kamu menjelaskan kepada umat manusia apa-apa atau ayat Al-Quran yang telah diturunkan kepada mereka agar mereka berfikir. Quran Surat An-Nahl ayat 44. Kemudian ada seni. Seni adalah keindahan. Ia merupakan ekspresi roh dan budaya manusia yang mengandung dan mengungkapkan keindahan. Fungsi seni untuk kebutuhan individu. Yang pertama, kebutuhan fisik sejarah. Yang kedua, kebutuhan emosional. Dan untuk kebutuhan sosial, yaitu ada bidang agama. Contohnya dakwah melalui seni musik, yaitu dengan lagu-lagu religi, atau menggambarkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lukisan atau kaligrafi. Yang kedua yaitu bidang pendidikan, kemudian bidang komunikasi, dan yang terakhir bidang rekreasi. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator.
Nah, itu dia materi pertama. Materi yang kedua yang akan disambung oleh Lisa Humairah, dipersilahkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya ada materi tentang prinsip-prinsip kesenian Islam. Kesenian Islam menghubungkan keindahan sebagai nilai yang tergantung kepada keseluruhan kesaihan Islam itu sendiri. Menurut Islam, kesenian yang mempunyai nilai tertinggi ialah yang mendorong ke arah ketakwaan, kemakrufan, kesaihan, dan budi yang mantap. Terdapat hukum dalam seni jika diperinci diantaranya ada wajib, sunnah, makruh, dan haram. Selanjutnya ada bidang-bidang dalam kesenian Islam. Yang pertama ada tulisan khat. Seni khat ialah seni ilmu yang memperkenalkan huruf-huruf tunggal. Contoh dari kesenian ini adalah kaligrafi. Yang kedua ada penulisan satra. Contohnya Al-Walid Al-Mughirah yang merupakan penyair yang terkenal pada zaman jahiliyah dan pengkritik yang paling tajam terhadap Rasulullah SAW. Umar Al-Khattab serta Labid Rabi'ah dan Jubair bin Maktam. Yang ketiga ada seni musik, lagu, suara, dan bunyi. Antara hiburan yang dapat menghiburkan jiwa dan menenangkan hati serta menenangkan telinga ialah nyanyian. Yang selanjutnya ada integrasi iman, ilmu pengetahuan, dan seni. Dalam pandangan Islam, antara agama, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni terdapat hubungan yang harmonis dan dinamis yang terintegrasi dalam suatu sistem yang disebut dinul Islam. Di dalamnya terdapat 3 unsur pokok yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Dengan kata lain, iman, ilmu, dan amal solih atau ihsan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 24-25. Selanjutnya ada keutamaan orang yang berilmu. Ketahuilah bahwa Allah Ta'ala menjanjikan akan mengangkat derajat orang-orang berilmu dan beriman kepadanya. Hal ini senada dengan surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di antara keutamaan manusia berilmu sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama ada dimudahkan jalan menuju surga, disejajarkan dalam persaksian dengan para malaikat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Nah, yang kelima, lebih utama daripada ibadah. Rasulullah SAW pernah bersabda, keutamaan orang alim di atas ahli ibadah adalah seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah dari kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keenam, didoakan oleh penduduk langit dan bumi. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat serta seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, sampai semut dalam lubangnya dan ikan dalam lautan, benar-benar bersolawat dan mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan, yaitu ilmu agama, kepada manusia. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan At-Tabrani. Poin yang ketujuh yaitu ada takut kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama. Al-Quran Surat Al-Fatir ayat 28. Selanjutnya mengetahui hakikat kehidupan yang beragam. Dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 22 yaitu, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan yang ke-9 ada ilmu lebih utama daripada materi. Itu banyak keutamaan ilmu dari harta, seperti diutarakan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Qiyam Miftahul dari As-Saidah. 10. Tanggung jawab seorang ilmuwan terhadap lingkungan. Ilmuwan merupakan seseorang yang diberikan kelebihan oleh Tuhan berupa ilmu pengetahuan. Dan pemateri terakhir di video kali ini yang akan disampaikan oleh Farhan Alamsyah Muhammad Yunus. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk melanjutkan pembacaan materi. Pembacaan materi selanjutnya adalah tentang iptek dan seni menurut Islam. Iptek menurut Islam
agama Islam memberikan konsep yang jelas akan keberadaan manusia di muka bumi. Keberadaan manusia di muka bumi adalah sebagai khalifah Allah fil ard atau sebagai wakil Allah di muka bumi. Oleh karena itu, jika Allah SWT adalah sang pencipta seluruh jagat raya seisinya ini, maka sebagai wakil Allah di muka bumi, kita wajib untuk memelihara, melestarikan, serta membudayakan semua ciptaan Allah SWT. Dalam Quran surat Al-Jasiyah yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di muka bumi untukmu semuanya atau sebagai rahmat darinya. Sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah SWT bagi orang-orang yang berpikir. Jelaslah bahwa ayat 13 itu menyatakan bahwa seluruh isi langit dan bumi akan dengan teknologi diberikan kepada manusia yang mau melibatkan akalnya dan menggunakan pikirannya. Islam mendorong umatnya untuk mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek guna kesejahteraan umat baik lahir maupun batin. Berikut sabda Rasulullah berkenaan dengan pencarian ilmu pengetahuan. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Carilah ilmu sejak dari buayan sampai ke liang lahat. Nah, jadi itu dia pemaparan materi di atas. Kesimpulannya, perkembangan iptek dan seni adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan iptek dan seni. Untuk itu, setiap muslim harus bisa memanfaatkan alam yang ada untuk perkembangan iptek dan seni. Tetapi harus tetap menjaga dan tidak merusak yang ada, yaitu dengan cara mencari ilmu dan mengamalkannya dan tetap berpegang teguh pada syariat. Dari pemaparan teman-teman saya juga dapat dipahami bahwa peran Islam dalam perkembangan iptek dan seni setidaknya ada dua hal pokok. Yang pertama, yaitu menjadikan akidah Islam sebagai ilmu pengetahuan dan pemikiran. Dan yang kedua, menjadikan syariat Islam sebagai standar penggunaan iptek dan seni. Sekian dari kelompok kami, atas kekurangannya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita kan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 3. Cerita tentang ilmu pengetahuan, maka orang 12 kabupaten kota se-Riau yang paling cinta ilmu pengetahuan adalah orang Rokan Hulu. Wah, Ustadz Somad ini mentang-mentang ceramah di Rokan Hulu, dibilangnya Rokan Hulu. Nanti ceramah di Siak, dibilangnya orang Siak. Kita bicara berdasarkan fakta dan data. Ada ulama besar di Makkah Al-Mukarramah, namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi ini silsilah keilmuannya, sanadnya sampai kepada Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Itulah pendiri tarekat Naqsyabandiyah. Syekh Bahauddin Naqsyabandi turun ke bawah sampai ke Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid namanya Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsyabandi. Syekh Ibrahim punya anak perempuan namanya Siti Fatimah. Syekh Fatimah punya anak namanya Dr. Andrus Ahmad MS. Orang Rokan Hulu. Cucunya langsung. Dan cicitnya, inilah yang di sebelah kanan saya, Ustadz Nofrizal LCMA. Ini senior saya. Senior di Al-Azhar Mesir. Saya 98, beliau 97. Syekh Sulaiman Zuhdi tadi punya murid namanya
Syekh Ismail Al-Khalidi An-Naqsabandi, itulah pendiri rumah Surau Suluk yang ada di Sorga, Surau Gadiang. Ustaz tahu dari mana? Saya singgah, saya tengok rumah Suluk, singgah saya ke sana, saya tengok silsilahnya. Dari mulai Syekh Ismail Al-Khalidi An-Naqsabandi sampai ke atas, saya foto, saya simpan di laptop sampai ada sekarang. Tak perlu lagi ditulis. Dengan apa? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya baru pulang ceramah diundang di Aceh. Saya tanya-tanya, ternyata di Aceh itu ada ulama yang mereka sebut sampai ke tingkat wali Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang banjir bandang, tsunami, macam ditahan air, tak kena makam. Rumah kantor hancur, tapi makam Syekh Kuala tidak. Siapa dia? Itulah ulama besar bernama Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Singkili artinya orang singkel. Syekh Abdul Rauf Singkel. Makamnya tak kena tsunami sampai sekarang tetap berada. Diberikan Allah karamah walaupun sudah meninggal dunia. Itu diyakini sebagai wali Allah. Satu lagi ada Syekh Kota Krong Kali. Itu pun ulama besar juga. Satu lagi adalah ulama besar yang disebut bernama Syekh Muhammad Wali. Syekh Muhammad Wali punya anak namanya Muhibbuddin Wali. Syekh Muhammad Wali bersuluk 40 hari 40 malam kepada siapa? Kepada Syekh Abdul Ghani. Syekh Abdul Ghani punya anak namanya Syekh Aidarus. Syekh Aidarus punya anak, itulah Buya Alaidin At-Tari. Rokan Hulu. Jadi kalau sudah cerita masalah ilmu pengetahuan, maka orang Rokan Hulu, adapun ayahanda kita yang duduk bersama kita, langsung sisilah nasabnya sampai kepada Syekh Sulaiman Zuhdi, punya anak murid batin, murid ilmu, murid tarekat, itulah dia Syekh Ibrahim Kumpulan. Lalu kemudian turun kepada seluruh Riau, Pekanbaru, Rokan Hulu ini ada 3 jalur. Syekh Sulaiman Zuhdi, jalur pertama Syekh Abdul Wahab Rokan, itulah dia di Langkat, Sumatera Utara, mendirikan kampung bernama Babus Salam. Bab artinya pintu, salam keselamatan. Babus Salam.